Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Matius 5 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebahagiaan adalah dambaan dari semua orang. Dan biasanya orang yang berbahagia dikatakan adalah orang yang bersuka cita. Bersuka cita karena semua keinginannya dapat terwujud. Tapi dalam bacaan kita hari ini dalam khotbah di bukit, di Matius 5 ayat 4 ini, justru Tuhan Yesus mengatakan sebaliknya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, duka cita dalam konteks ini adalah duka yang sangat mendalam, yang tidak dapat digambarkan lagi dengan tangisan dan air mata. Duka yang dialami bukan sekedar penderitaan pribadi, karena penyakit dan kegagalan daripada keinginan. Duka cita yang di dalam konteks ini yang dimaksud adalah duka cita karena melihat kebenaran dan keadilan diinjak-injak. Misalnya kita minoritas, dan kemudian keadilan kebenaran diputar balikkan tanpa kita berdaya apa-apa. Maka kalau kita masih punya rasa duka melihat kebenaran diinjak-injak, percayalah dan bahagialah. Karena apa? Hati nurani kita masih hidup. Dan nanti kebenaran itu dan keadilan itu akan ditegakkan oleh Tuhan Yesus. Itulah penghiburan bagi kita. Duka cita kita yang mendalam adalah ketika hak ajasi dirampas. Ketika kita sudah tidak peduli dan bahkan berbahagia melihat hak ajasi dirampas, maka kita tidak punya bagian karena kita ikut bagian dari kejahatan itu. Tapi kalau kita berduka cita melihat hak ajasi dirampas, kita akan berbahagia karena Tuhan akan memulihkan hak ajasi tersebut. Duka cita karena cinta kasih dihempaskan oleh kesewenang-wenangan karena kekuasaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal ini kita harus berduka dan ikut mengkritisi. Maka Tuhan Yesus akan menegakkan cinta kasih-Nya dan memulihkan itu bagi setiap orang. Sehingga bahkan kekuasaan juga boleh menjadi alat cinta kasih menolong orang lain. Tuhan akan menghibur kita bila kita tetap berduka melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran. Kalau kita berduka melihat hak ajasi yang diinjak dan dirampas, kalau kita berduka cita karena cinta kasih dihempaskan dan diremukkan oleh kesewenangan kekuatan dari para penguasa-penguasa. Karena itu, tetaplah berduka melihat kesewenang-wenangan, tetaplah berduka melihat ketidakadilan, tetaplah berduka ketika cinta kasih dilempar dan diinjak-injak. Dengan demikian, Tuhan Yesus akan menghibur kita. Selamat berduka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hati kami tetap berduka cita melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Tetap berduka melihat hak ajasi yang dirampas. Tetap berduka melihat cinta kasih yang diinjak-injak oleh kesombongan kekuasaan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami tetap hidup di dalamnya. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.